Shalom warga kerajaan. Kingdom Community kali ini kita akan sama-sama membahas tentang tema kuasa pengharapan. Tentang khotbah dari gembala kita Pak Arifin minggu kemarin. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas di Komsel, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua coba renungkan pertanyaan ini. Sudah berapa lama saudara mengenal Tuhan? Coba saudara renungkan itu dan sharingkan itu buat teman-teman. Dan yang kedua, menurut saudara, apa hobinya Tuhan bagi kita sebagai umatnya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali dan melandasi diskusi sharing kita di saat ini tentang kuasa pengharapan terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya coba baca Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa berjuta masalah yang harus dihadapi oleh semua kita. Ternyata solusinya itu bukan soal apa, tapi solusinya itu soal siapa. Nah, mengapa saudara? Sebab semua masalah yang kita hadapi itu sebenarnya solusinya hanya satu, bahwa Dia adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, makanya Dia itu hobinya memulihkan umatnya. Apapun permasalahan kita yang kita hadapi dan jalani bersama Tuhan, saya percaya bahwa Dia pasti akan menolong setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita tadi Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6, kita mencoba mempelajari beberapa langkah supaya bagaimana sih kita mengalami kuasa pengharapan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, keep on dreaming. Bermimpi. Di ayatnya yang pertama tadi sudah disebutkan. Saudara bisa lihat bahwa orang-orang yang hebat itu pasti mengawali langkahnya itu dengan bermimpi. Dan ingat, bermimpi itu bukan berhayal. Bermimpi itu artinya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi dalam mimpi kita harus melibatkan Tuhan. Kalau nggak libatkan Tuhan, itu berarti hanya berhayal. Yang kedua, keep on praising, memuji Tuhan. Kalau kita dalam keadaan berhasil melewati setiap persoalan, lalu kita memuji Tuhan, itu sudah biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi yang penting bagi kita dalam saat-saat menghadapi masalah, kita harus senantiasa memuji Tuhan sambil bersorak-sorai. Yang membedakan kita dengan orang di luar sana, yaitu ketika kita berhadapan dengan masalah, kita tetap memuji Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara ingin mengalami kuasa pengharapan, keep on praying. Tetap berdoa saudara, dan saudara harus ingat bahwa doa yang kita lakukan adalah kita menaikkan petisi kita, permohonan kita kepada Sang Raja. Doa yang kita harus naikkan adalah doa yang bertujuan supaya bangsa-bangsa meminta dan melihat pertolongan daripada Tuhan kita, dan akhirnya mereka memuliakan nama Tuhan. Saudara bisa lihat itu di ayatnya yang kedua. Jadi jangan ada
yang doanya tujuannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi lihatlah kehidupan sesama kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, keep on moving forward. Terus berjalan maju. Jangan berjalan mundur, saudara. Sekalipun keadaan dan kondisi kita tidak menyenangkan kita. Tapi harus kita hadapi. Firman Tuhan jelas katakan begini, bahwa mereka berjalan maju sambil menangis. Itu di ayat yang ke-6. Kata menangis menunjukkan bahwa memang bahwa kehidupan kita itu tidak selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi sorak-sorai hanya bagi mereka yang tetap berjalan maju sambil menabur. Sebab itu, jangan berpikir untuk berhenti, apalagi menyerah. Tapi terus kita melangkah maju bersama Dia. Saudara perlu ingat ini, bahwa masalah besar yang kita hadapi hari ini adalah pintu gerbang untuk kita mengalami kuasa pengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara tolong garis bawahi, masalah besar yang kita hadapi hari ini adalah pintu gerbang untuk kita mengalami kuasa pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita renungkan beberapa pertanyaan ini supaya kita diskusi di komunitas kita. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya jika kita penuh keraguan bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita? Saudara coba renungkan dan sharingkan itu. Yang kedua, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus kita miliki supaya kita bisa mengalami kuasa pengharapan bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan saudara berdiskusi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri pertemuan ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Yesus Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa menuntun hidup kami dari hari lepas hari. Bawa setiap kami Tuhan untuk mengalami peningkatan teristimewa, mengalami terobosan dalam hidup ini. Dan kami berdoa supaya iman percaya kami kepada Engkau semakin hari semakin bertumbuh. Karena itu, berikan kekuatan bagi kami, berikan kepastian bagi kami supaya kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Apapun persoalan Tuhan, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Karena itu kesempatan bagi kami untuk mengenal siapa Engkau Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.